Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Kita berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf episode yang ke-167. Kita akan melanjutkan kajian menarik kita masih terkait dengan madhab. Di episode yang lalu kita telah membahas tentang tema apakah kita ini harus bermadhab ataukah boleh tidak bermadhab. Kita sudah memberikan kesimpulannya dalam kajian kita, boleh saja bermadhab kepada salah satunya. Ada lagi yang membolehkan bermadhab pada keempat-empatnya. Atau ada lagi yang membolehkan tidak usah bermadhab kepada empat madhab itu, melainkan yang penting adalah bermadhab kepada Al-Quran Al-Karim. Sehingga disebutlah sebagai madhab Qur'aniyah. Sedangkan yang kedua adalah manhajnya. Kalau madhab itu adalah orientasi pemikiran, maka manhaj adalah metodologi untuk mengoperasionalkan mencapai madhab tertentu itu. Nah sahabat sekalian, kita seringkali berpikir sempit tentang madhab itu. Seakan-akan madhab itu adalah khusus di bidang fikih, orientasi di bidang fikih, manhajnya juga hanya di bidang fikih. Padahal madhab sebagai orientasi pemikiran sesungguhnya memiliki cakupan yang sangat luas. Selain madhab di bidang fikih, kita juga mengenal madhab di bidang teologi, tentang ketauhidan, tentang ilmu kalam atau ketuhanan. Kita mengenal dalam sejarah pemikiran misalnya ada madhab Asy'ariyah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah dan sebagainya. Itu di bidang teologi, ilmu kalam atau terkait dengan ilmu ketuhanan. Ada lagi di bidang pemikiran filsafat dan tasawuf. Kita mengenal orientasi pemikiran yang boleh disebut sebagai madhab dari Ibnu Sina, dari Al-Ghazali, dari Ibnu Rus, dari Ibnu Arabi dan sebagainya. Termasuk kalau kita meluaskan lagi yang disebut sebagai madhab, itu juga ada madhab politik misalnya. Dan dalam sejarah kita mencatat itu atau melihat itu, ada madhabnya Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mengakui Khulafaur Rasyidin. Ada madhabnya Syiah yang tidak mengakui Khulafaur Rasyidin kecuali hanya Ali bin Abi Thalib. Kemudian kita juga mengenal Khawarij yang justru keluar dari keduanya itu. Dan sebagainya, kalau kita lanjutkan pada era yang modern pun kita mengetahui dalam perpolitikan ada madhab misalnya Wahabi, ada Hizbut Tahrir dan lain sebagainya. Dan semakin luas madhab dalam peradaban misalnya. Ada peradaban klasik, ada peradaban modern, postmodern dan seterusnya. Jadi madhab itu sedemikian luasnya. Madhab fikih itu hanya salah satu saja dari orientasi pemikiran di dalam beragama ini. Poin yang sedang kita pelajari adalah bahwa bermadhab itu asalnya kan tidak ada. Di zamannya Rasulullah, madhab orientasi pemikiran itu tunggal saja, yaitu mengacu kepada Rasulullah. Dan kemudian mulai memunculkan perpecahan di dalam pemikiran keislaman di zamannya penerus Nabi, yaitu Khulafaur Rasyidin. Sejak Khalifah pertama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu kemudian memunculkan percabangan, perpecahan pemikiran. Nantinya sampai kepada hukum, ke teologi, bahkan sampai ke politik. Dan ketika di akhir-akhir dari era Khulafaur Rasyidin itu, perpecahan politik itu sedemikian kuatnya sehingga memecah umat Islam dalam perang saudara yang kemudian akan menghasilkan perpecahan-perpecahan berikutnya yang semakin luas dan semakin melebar di generasi-generasi berikutnya. Jadi kalau kita mau mengacu kepada zamannya Nabi, sesungguhnya tidak ada madhab. Madhabnya adalah Qur'aniyah, dengan manhajnya adalah ulul albab yang sudah kita bahas di episode yang lalu itu. Nah, yang menarik ketika kita mempelajari lebih spesifik terkait dengan manhaj dari
madhab-madhab itu. Munculnya madhab fikih yang pertama kali itu adalah di zamannya Imam Abu Hanifah, yang beliau itu lahir pada tahun 80 dan wafatnya pada tahun 150 Hijriah. Jadi rata-rata katakanlah 100 tahun dari zamannya Rasulullah. Munculnya di Irak, bukan di Madinah atau di Mekah. Munculnya di Irak, di kota Kufah, di mana Kufah pada waktu itu menjadi pusat peradaban dari umat Islam dan dunia bahkan, karena saat itu umat Islam muncul sebagai kekuatan besar di panggung internasional. Nah, yang menarik, pemikiran Imam Abu Hanifah sebagai madhab yang pertama itu justru berbasis pada pemikiran akal yang disebut sebagai bil ra'yi, menggunakan pendekatan-pendekatan akal. Nah, ini sangat menarik bahwa madhab yang pertama muncul setelah zaman Nabi, Khulafaur Rasyidin, dan kemudian pada zaman tabi'in itu justru adalah berangkat dari akal. Nah, beliau hidup di sekitar 100 tahun setelah zamannya Rasulullah. Nah, yang menarik berikutnya, mazhab yang kedua itu munculnya di Madinah. Bukan menggunakan akal, melainkan berdasar tradisi dari umat Islam yang ada di Madinah. Berbasis pada catatan-catatan hadis, periwayatan-periwayatan, dan yang menjadi tradisi di sana. Kenapa ada perbedaan seperti ini? Nah, ini sangat menarik dikarenakan mereka dua imam ini, Abu Hanifah dan Imam Malik, berada di wilayah dan kondisi yang berbeda. Imam Abu Hanifah berada di Irak, di mana Irak itu adalah bekas jajahannya atau wilayah kekuasaannya Persia dan Romawi. Tempat persilangan dunia internasional, menjadi jalan sutra dari perdagangan barat ke timur atau timur ke barat, sehingga boleh disebut sebagai kota metropolitan. Dikarenakan karakter kota dan masyarakat yang seperti itu, maka Imam Abu Hanifah merumuskan hukum agama ini berdasarkan pada pemikiran-pemikiran yang bersifat general. Berbeda dengan Imam Malik yang lahir 10 tahun berikutnya pada tahun 90 dan wafat pada tahun 174 Hijriah. Karena beliau hidup di Madinah yang karakternya berbeda dengan Kufah yang di Irak, maka beliau menyandarkan pada tradisi umat Islam yang ada di kota itu yang lebih sederhana. Tidak metropolitan, tidak heterogen, tetapi bersifat homogen, dan mereka menjalankan hadis-hadis, riwayat-riwayat yang disampaikan secara turun-temurun dari zamannya Nabi sampai di zaman tabi'in itu. Jadi berbeda ruang, berbeda waktu, ternyata memiliki perbedaan manhaj dan kebutuhan untuk merumuskan bagaimana cara memahami agama ini. Itu adalah madhab yang kedua. Nah, madhab yang ketiga semakin menarik, Imam Syafi'i yang lahir setelah Imam Abu Hanifah wafat. Imam Abu Hanifah wafat pada 150 Hijriah, Imam Syafi'i justru lahir pada tahun 150 Hijriah itu di Palestina. Nah, yang lebih menarik pada Imam Syafi'i ini, beliau melakukan pengembaraan, perjalanan. Kalau Imam Malik itu ada di Madinah dan Imam Abu Hanifah ada di Kufah di Irak, maka Imam Syafi'i ini melakukan perjalanan mengembara untuk belajar ilmunya. Terlahir, dibesarkan di Palestina, kemudian belajar ke Madinah, kemudian juga ke kota Mekah. Pelajaran pertamanya adalah dari Imam Malik yang lebih bersandar pada teks-teks hadis dan tradisi umat Islam di Madinah itu. Maka pemikiran pertama dari Imam Syafi'i sangat terpengaruh oleh pemikirannya Imam Malik. Tetapi menariknya ketika beliau kemudian berhijrah dari Madinah menuju Baghdad, menuju Irak, beliau banyak belajar pemikiran-pemikiran dari murid-muridnya Imam Abu Hanifah yang lebih mengandalkan pada ra'yi, pada pemikiran, pada akal.
Dan beliau kemudian ternyata membenarkan bahwa tidak bisa hanya bersandar kepada teks-teks, hadis-hadis, riwayat-riwayat itu. Nah, setelah beliau belajar dari murid-muridnya Imam Abu Hanifah itu, maka beliau memunculkan manhaj yang ketiga, manhaj Syafi'iyah yang memadukan tradisi hadis-hadis dengan pendekatan bersifat akliyah. Muncullah fatwa-fatwa beliau ketika beliau berada di Baghdad itu. Tetapi pada awalnya fatwa-fatwa beliau yang ada di Baghdad itu lebih dipengaruhi oleh pemikiran Imam Malik yang berbasis pada tradisi, berbasis pada hadis-hadis. Tetapi kemudian beliau mengalami perubahan pemikiran, perkembangan pemikiran, sehingga memadukan antara tradisi, riwayat hadis itu dengan pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan kondisi yang menyertainya. Kenapa begitu? Dikarenakan masyarakat yang berada di Irak itu berbeda dengan yang ada di Madinah. Di Madinah lebih tradisional, sedangkan di Baghdad, di Irak itu lebih metropolitan dengan pemikiran-pemikiran yang sangat heterogen. Sehingga fatwa-fatwa beliau adalah memadukan antara tradisi yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Baghdad atau di Irak itu. Dan semakin menarik ketika beliau hijrah dari Irak menuju ke Mesir. Ternyata beliau menemukan kondisi masyarakat yang berbeda lagi. Sehingga muncullah fatwa-fatwa yang berbeda lagi yang justru sebagiannya meralat pemikiran-pemikiran beliau, fatwa-fatwa beliau sendiri yang dikeluarkan di Baghdad itu. Maka dikenallah dalam madhab Syafi'i ini ada dua fatwa. Yang pertama adalah fatwa yang disebut sebagai qaul qadim, yaitu fatwa-fatwa awal yang beliau keluarkan pada saat beliau di Irak. Dan ketika beliau pindah ke Mesir, muncullah fatwa yang berbeda, yang meralat, yang sudah beliau sampaikan ketika berada di Irak itu, dikenal sebagai qaul jadid, atau fatwa-fatwa yang baru. Nah, sahabat sekalian, ini menjadi sangat menarik terkait dengan dinamika pemikiran yang saya sampaikan di depan tadi. Bahwa fatwa, pemikiran, madhab, bahkan manhaj itu tidak bersifat statis ke masa lalu. Tetapi seiring dengan perubahan peradaban itu bisa terjadi dinamika pemikiran. Berbeda geografis, itu juga akan terjadi perbedaan kondisi yang akan memunculkan fatwa yang berbeda. Berbeda masyarakat, itu juga akan memunculkan fatwa yang berbeda. Dan itu terjadi pada Imam Syafi'i di zaman itu di sekitar 150 sampai 200 tahun sesudah zamannya Nabi. Sudah terlihat bahwa pemikiran awal dari madhab pertama yang ra'yu, yang menggunakan akal, kemudian dibandingkan dengan yang tradisional, kemudian dipadukan menjadi pemikiran akal dan tradisi, dan kemudian ditambahi lagi oleh Imam Hambali dengan memberikan catatan yang ketat berdasarkan pada hadis-hadis yang beliau sepakati atau disahihkan oleh beliau. Nah, ada beberapa contoh yang menarik terkait dengan qaul qadim dan qaul jadid itu. Misalnya terkait dengan proses pembelajaran antara laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i awalnya pada saat di Baghdad, saat di Irak, memberikan fatwa bahwa seorang perempuan itu tidak wajib untuk belajar ilmu. Kalaupun dia ingin belajar, belajarnya harus kepada suaminya atau kepada muhrimnya. Dan itu pun tidak boleh bercampur dalam satu kelas antara laki-laki dan perempuan. Itu adalah fatwa ketika beliau berada di Irak. Nah, menarik ketika beliau sudah pindah ke Mesir, ternyata beliau meralat fatwa itu. Bahkan ketika beliau berada di Mesir, kemudian malah menganjurkan para wanita untuk belajar ilmu. Bahkan bukan kepada muhrimnya atau suaminya, melainkan pada pembelajaran kelas yang terbuka. Dan lebih menarik lagi, ternyata kelas-kelas yang beliau adakan itu bercampur antara laki-laki dan perempuan.
Jadi beliau memfatwakan ketika berada di Mesir, fatwanya itu berbeda dengan ketika berada di Irak. Kenapa? Dikarenakan beliau mendapati budaya di Mesir berbeda dengan budaya di Irak. Di mana di Mesir itu lebih terbuka dibandingkan dengan di Irak itu. Ini yang dikenal sebagai Qaul Qadim, fatwa awal, dan Qaul Jadid, fatwa yang kemudian atau yang lebih baru. Ternyata mengalami perbedaan, mengalami perubahan itu. Sesuai dengan ruang atau tempat dan sesuai dengan waktunya. Satu. Yang kedua misalnya dicontohkan dalam Qaul Qadim dan Qaul Jadid itu terkait dengan waktu sholat Isya misalnya. Di awalnya beliau mengatakan bahwa waktu sholat Isya itu cuma sampai setengah malam saja. Tengah malam itu sudah habis, tidak boleh lagi sholat Isya sesudah itu. Tetapi ketika beliau berada di Mesir, meralat itu menjadi 2/3 malam. Jadi boleh sampai 1/3 malam menjelang habisnya waktu malam itu. 2. Yang ketiga, misalnya terkait dengan saksi perceraian. Pada saat berada di Irak, beliau mengatakan bahwa perceraian itu harus ada saksi. Tidak boleh tanpa saksi. Tetapi ketika berada di Mesir, beliau mengatakan bahwa diperbolehkan untuk bercerai tanpa ada saksi. Dengan segala macam penjelasannya. Tapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah terjadi dinamika pemikiran pada diri Imam Syafi'i. Berbeda tempat, berbeda ruang, berbeda peradaban, keadaan sosial masyarakat, berbeda geografi, dan sebagainya, itu akan memunculkan pertimbangan yang berbeda untuk menerapkan fikih yang berbeda. Sehingga terbayang di benak saya seandainya beliau itu berumur lebih panjang, kemudian melakukan perjalanan ke berbagai benua, di zaman yang berbeda-beda, di peradaban yang berbeda-beda, boleh jadi itu akan muncul fatwa-fatwa yang seiring dengan keadaan kondisi masyarakat yang ditemuinya di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, di dalam peradaban yang berbeda. Karena itu sahabat sekalian, kembali kepada madhab dan manhaj, sesungguhnya itu tidak bersifat statis, tidak bersifat mutlak. Lantas kemudian dikatakan seseorang yang tidak mengikuti madhabnya atau manhajnya, salah satu dari madhab atau manhaj itu kemudian dikatakan sebagai salah, keliru, atau ada yang mengatakan sesat dan sebagainya. Bukan di situ poin pentingnya. Poin pentingnya adalah sepanjang kita mengikuti bimbingan, mengacu kepada Al-Quran Al-Karim, maka semua itu menjadi baik-baik saja. Karena di zaman Rasulullah pun sesungguhnya tidak ada madhab itu. Karena Rasul itu memang tugasnya adalah menyampaikan satu ajaran yang sama untuk kita semua. Allah mengatakan itu di dalam Al-Quran secara eksplisit bahwa tugas Nabi adalah menyampaikan risalah, menyampaikan isi Al-Quran ini kepada kita semua sebagai panduan hidup kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 99. Ma'ala rasuli ilal balagh wallahu ya'lamu ma tabduna wa ma taktumun. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan, dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi Nabi itu tugasnya adalah menyampaikan saja wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Ma'ala rasuli ilal balagh. Tidak ada tugas Nabi kecuali menyampaikan saja. Bahkan tidak boleh menambahi. Kalau menjelaskan, oke, karena Nabi yang diberi ilmunya oleh malaikat Jibril bahwa maksud dari ayat-ayat ini, wahyu itu, dan seterusnya adalah begini dan begitu. Tetapi tidak boleh menambahkan. Sehingga dengan sangat tegas Allah mengatakan, memfirmankan secara eksplisit di dalam surat Al-Haqqah ayat 44 sampai 47 berikut ini. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin
fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Jadi sangat jelas dan sangat tegas. Fungsi dari Rasulullah adalah menyampaikan wahyu untuk disampaikan kepada kita semua dan meneladankan dalam kehidupan beliau. Tetapi tidak boleh menambahkan apapun. Tidak ada hukum selain hukum yang ada dari dalam Al-Quran. Tidak ada syariat yang keluar dari isi Al-Quran. Tidak ada apapun ajaran di agama ini yang keluar dari Al-Quran. Karena memang substansi, esensi dari agama ini adalah apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkait dengan madhab itu sesungguhnya madhab kita adalah satu belaka, yaitu madhab Qur'aniyah. Manhajnya adalah satu belaka, yaitu manhaj ulul albab yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Tetapi di zaman yang berbeda, geografi yang berbeda, benua yang berbeda, masyarakat, peradaban, dan era sains teknologi yang berbeda, maka kita bisa memahaminya sesuai dengan kondisi yang menyertainya. Karena itu sangat boleh jadi pemikiran-pemikiran, madhab maupun manhaj di masa lalu sekarang ini terus berkembang. Seperti sudah dicontohkan sendiri oleh Imam Syafi'i. Apalagi sekarang ini perkembangan peradaban, sains dan teknologi sudah sedemikian luar biasanya. Maka itu akan memunculkan konsekuensi yang berbeda terkait dengan fatwa-fatwa di masa lalu. Jangankan ini sudah berabad-abad, di zaman beliau hidup saja, berpindah dari Irak ke Mesir sudah memunculkan fatwa yang berbeda, bahkan bisa meralat fatwa yang sebelumnya. Dikarenakan kondisi masyarakatnya memang berbeda. Apalagi di zaman sekarang, perkembangan sains teknologi di bidang kedokteran misalnya memunculkan kondisi-kondisi penyakit dan terapi serta cara-cara pengobatan yang sangat jauh berbeda dengan waktu itu, pasti akan memunculkan fatwa-fatwa yang berbeda pula. Maka tidak heran muncullah sekarang ini madhab kontemporer atau manhaj kontemporer. Di bidang fikih juga melahirkan fikih kontemporer yang memang kondisinya sudah jauh berbeda dengan apa yang terjadi di masa lalu. Bukan hanya di bidang fikih, di bidang teologi, di bidang filsafat, di bidang tasawuf. Maka saya memperkenalkan salah satunya misalnya adalah tasawuf modern. Sudut pandangnya sudah berbeda meskipun substansinya adalah sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Sang Penguasa segala ini. Tetapi kita bisa memanfaatkan kondisi sains, teknologi, perkembangan peradaban, sosial dan semuanya itu untuk memahami Al-Quran yang sesungguhnya masih tetap sama. Teksnya masih tetap sama, tetapi pemahaman atas itu ternyata berkembang seiring dengan peradaban yang memang juga terus berkembang sampai akhir zaman. Maka sahabat sekalian, marilah semuanya kita kembalikan merujuk kepada Al-Quran Al-Karim. Warisan Rasulullah yang sudah terbukti keotentikannya dan dijamin kebenarannya oleh Allah sendiri. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain,
Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini di sini. Mudah-mudahan sudah mendapatkan kesimpulannya terkait dengan kajian kita, bahwa apakah kita ini harus bermadhab, dan yang kemudian kita ambil contoh. Ternyata pada zaman munculnya madhab-madhab khususnya tentang fikih itu pun sudah terjadi proses perubahan dinamika pemikiran. Apalagi setelah berabad-abad sampai di zaman kita ini. Niscaya tidak bisa tidak akan terjadi perubahan pemikiran terhadap teks-teks Al-Quran yang sesungguhnya teksnya masih sama, tetapi konteksnya akan berbeda seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.